Shalom, hati-hati bahaya menunda. Sebelumnya, mari bersama kita saksikan pernyataan singkat, jelas padat dari hambanya Pastor Jesse Lantang berikut ini. Saudara mesti tahu ada satu pembunuh yang jalan sama kita tiap hari. Dia ikut kemana-mana. Dia ikut di mobil, dia ikut ke tempat tidur, dia ikut kemana-mana. Dan apa yang dia bunuh? Yang dia bunuh adalah kesempatan dari Tuhan yang seharusnya bisa terjadi dalam hidup kita. Nama pembunuhnya adalah penundaan. Penundaan itu bukan teman baik. Dia killer, dia pembunuh. Dan kita lebih dengerin dia dibanding Roh Kudus. Roh Kudus mungkin udah dalam hati, tinggalin selingkuhanmu. Balik ke suami. Tinggalin selingkuhan, balik ke istri. Ampuni suamimu. Penundaan bisikin juga kan? Tar aja dulu. Tunggu retreat gereja. Di situ aja lo ngampunin. Sadly speaking, kita nggak pernah dengerin Roh Kudus, yang kita dengerin penundaan. Ingat baik-baik, semakin banyak kita menunda, semakin banyak kita kehilangan kesempatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat setuju dan sependapat dengan penjelasan dan pernyataan singkat dari hambanya Pastor Jesse Lantang. Beliau memaparkan kepada kita secara lugas betapa kita akan kehilangan banyak kesempatan dalam hidup ini kalau kita tidak menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari apa yang disebut bahaya menunda atau bahaya penundaan. Dengan menunda, kita akan kehilangan banyak kesempatan. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah itu kita diamkan. Kita tidak berupaya untuk mencari solusi jalan keluar dari masalah itu. Ya sudah, nanti saja. Tidak perlu sekarang dipikirkan. Saya mau kasih tahu, kita akan semakin jauh, semakin dalam, terperosok, dikungkung, dikuasai, dikendalikan oleh masalah tersebut. Demikian juga dengan berbagai aktivitas kegiatan kehidupan kita. Kita akan kehilangan banyak waktu, banyak kesempatan, disia-siakan sedemikian rupa ketika kita tidak sungguh-sungguh menyadari bahaya dari menunda. Sebagai contoh, seorang mahasiswa, dosen memberikan tugas, tetapi karena menunda dan menunda, maka pada akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan sistem kebut semalam. Bukan lagi sistem kredit semester. Ketika sudah terburu-buru dalam waktu yang singkat dikerjakan tugas-tugas tersebut, maka hasilnya tidak akan maksimal. Bisa juga menimbulkan sakit penyakit bagi orang yang mengerjakan karena harus lembur sampai pagi hari. Jadi saya ingin tegaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Seperti yang disampaikan oleh hambanya Pastor Jesse Lantang tadi, bahwa penundaan itu adalah pembunuh besar yang terus-menerus melekat dalam diri kita kalau kita tidak menyadari secara serius dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saya ingin tegaskan kepada setiap kita saat ini. Ketika Tuhan memberikan peluang dan kesempatan hidup kepada kita, di tengah-tengah hidup yang kita jalani ini, ada banyak warna kehidupan yang harus kita jalani. Itu tidak lepas dari segala kekurangan dan kelemahan kita. Ketika kita menyadari kekurangan kelemahan kita,
Jangan mengambil sebuah langkah yang keliru dan salah. Ya sudah, nanti saja dibenahi. Saya setuju dengan ungkapan dari salah satu tokoh Indonesia. Lebih cepat, lebih baik. Jangan suka menunggu-nunggu atau menunda-nunda apa yang seharusnya kita lakukan. Segeralah lakukan dengan senang hati, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Maka kita tidak akan kehilangan banyak kesempatan di dalam waktu hidup yang Tuhan beri kepada kita. Bapak Ibu Saudara masih ingat lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab di dalam Galatia 6 ayat 10 berkata demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tentu ini adalah peluang kesempatan hidup yang Tuhan beri. Biarlah kesempatan itu kita pergunakan sedemikian rupa. Di dalam tuntunan pimpinan hikmat dari Roh Kudus. Mari kita jangan mengikuti selera penundaan itu. Karena hal itu merugikan kita, tidak pernah membawa keuntungan kepada kita. Marilah kita segera melakukan sesuatu dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Maka kita akan melihat dan sekaligus menuai akan apa yang kita eksekusi atau lakukan dengan segera. Tanpa penundaan-penundaan yang sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, sebagai anak, sebagai pelajar, siswa, mahasiswa, sebagai pekerja, pelayan, apapun yang menjadi bidang kehidupan kita. Marilah kita jangan membiasakan diri untuk menunda. Kenapa? Karena menunda itu berbahaya, merugikan banyak hal dalam kehidupan kita. Lebih cepat, lebih baik. Mari segera kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Tentunya yang baik, benar, bertanggung jawab. Maka kita akan menuai hal yang baik dari apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Ingat, penundaan itu membunuh banyak peluang dan kesempatan dalam hidup kita. Karena itu jangan menunda, segera lakukan apa yang berkenan di mata Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.